mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2023 akan melaksanakan video praktik uji kinerja di SMA Negeri 16 Bulukumba dengan materi uji zat makanan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2024. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna untuk melakukan proses belajar mengajar. Baik, saya absen dulu. Hadir semua? Baik, alhamdulillah karena hadir semua. Sebelum kita memasuki pembelajaran, satu orang atau ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Doa dimulai. Baik, sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran, apakah ada yang masih ingat materi apa yang kita bahas pekan lalu? Silakan. Tentang zat makanan. Baik, selanjutnya pada kandungan zat-zat makanan itu terdapat apa saja? Oke, silakan. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan air. Baik, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein dan vitamin dan air. Baik, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Perhatikan tujuan pembelajaran pertama. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 3, yaitu yang pertama, melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis zat aditif pada makanan. Kemudian yang kedua, melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat mengklarifikasikan zat aditif alami dan buatan. Kemudian yang ketiga, melalui demonstrasi guru, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak penggunaan zat aditif terhadap kesehatan dengan tepat. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Setelah itu kita akan masuk pada materi yang akan kita bahas, yaitu zat aditif dalam makanan. Jadi yang pertama yaitu zat aditif dalam makanan. Yang pertama yaitu zat aditif dalam makanan. Zat aditif. Zat aditif merupakan zat tambahan yang diberikan pada sejumlah makanan dan minuman. Zat aditif dapat berupa bahan pewarna, penyedap, pemanis, dan pengawet. Pemberian zat aditif ini untuk membuat makanan lebih enak atau lebih menarik sehingga dapat meningkatkan selera makan. Selanjutnya, pada dasarnya zat aditif dapat dikelompokkan atas zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami seperti pandan, kunyit, jahe, dan garam umumnya tidak membahayakan tubuh. Kemudian zat aditif buatan atau sintesis, itu zat aditif sintesis itu merupakan zat yang dibuat dengan proses kimia. Jadi penambahan zat aditif di sintesis dalam jumlah besar itu dapat memberikan efek yang buruk pada kesehatan. Kemudian sebaiknya penggunaan aditif sintesis harus dalam kadar yang normal dan dalam pengawasan. Contoh formalin, monosodium, glutamat atau MSG, sakarin, dan boraks. Jadi formalin atau boraks itu merupakan larutan yang biasa digunakan untuk mengawetkan jaringan hewan. Namun bahan pengawet tersebut seringkali digunakan pedagang untuk mengawetkan beberapa dagangan mereka. Lanjut, fungsi dan penggunaan zat aditif.
Jadi banyak sekali fungsi dari zat aditif yang ditambahkan dalam makanan, yaitu antara lain: 1. Meningkatkan kandungan gizi. Yang kedua, menjaga kualitas dan tekstur makanan. Kemudian membuat makanan menjadi lebih tahan lama. Kemudian memberikan warna sehingga terlihat lebih menarik. Memberikan cita rasa sedap pada makanan dan memberikan aroma yang sedap pada makanan. Kemudian penggunaan zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman adalah, yaitu yang pertama pewarna, ada pemanis, kemudian pengawet, ada penyedap, ada pengembang, pemantap, pemutih, dan penggumpal. Selanjutnya, untuk lebih memahaminya, simaklah contoh-contoh aditif yang ditambahkan ke dalam makanan. Jadi, di sini bahan pewarna. Jadi, bahan pewarna itu ada yang alami, ada yang buatan. Jadi, yang alami contohnya seperti apa? Yaitu daun pandan, kemudian kunyit, daun jati, wortel, buah naga, dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan buatannya? Yaitu dari berlian, kemudian astrazain, kemudian kamozain, kemudian erythrocin, yellow atau CFC, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu bahan pemanis. Ini juga ada bahan alami dan ada juga bahan buatannya. Yang bagaimana alami? Yang pertama yaitu gula tebu, kemudian gula aren, madu, dan lain-lain. Itu adalah bahan pemanis alaminya. Kalau buatannya yaitu dulsin, sakarin, siklamat, aspartam, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah bahan pengawet. Bahan pengawet itu ada alami dan juga buatannya juga. Yang alami bagaimana? Yaitu dari garam. Kemudian buatannya yaitu formalin, boraks, dan lain-lain. Selanjutnya bahan penyedap. Di sini bahan alaminya ada kunyit, kemudian ada kayu manis, lengkuas, lada, serai, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian bahan buatannya ada monosodium glutamat atau MSG. Kemudian di sini ada garam inosinat dan garam guaniat. Yang kelima yaitu antioksidan. Antioksidan itu terdiri dari bahan alaminya yaitu vitamin C dan vitamin E. Kemudian buatannya yaitu butlelat, kemudian hidroksyanisol dan butelatit, hidroksitaulin, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan zat aditif sintesis atau buatan. Jadi banyak sekali dampak negatif dari penggunaan zat aditif buatan, diantaranya yaitu penyakit kanker, kerusakan otak, kemudian mempercepat proses penuaan, alergi atau gatal-gatal, gangguan saraf, dan lain sebagainya. Itu adalah dampak negatifnya. Kemudian makanan bergizi dan menu seimbang. Makanan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan karena di makanan itu manusia mendapatkan sumber tenaga atau kekuatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan jenis dan mutu makanan yang dikonsumsi. Makanan yang kita makan itu harus bergizi dan seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan beraneka ragam yang dikonsumsi dalam satu hari dan mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi zat tenaga berasal dari karbohidrat dan lemak. Sumber karbohidrat beras dari sagu, jagung, ubi, singkong, roti, sukun, gula murni, dan pandannya. Kemudian zat pembangun dari protein yaitu sumber protein hewani, ada daging, ikan, ayam, hati, telur, susu, dan hasil olahannya. Kemudian sumber protein nabati itu ada tempe, ada tahu, kacang-kacangan, dan padanannya. Zat pengatur dari vitamin dan mineral, sumber vitamin dan mineral itu banyak pada sayuran dan buah-buahan, yaitu adalah makanan bergizi. Ini ada zat pembangun, pengatur, dan zat tenaga. Itu tergambar pada piramida. Selanjutnya
Jadi dari gambar piramida tersebut tadi yang kalian lihat, jadi petunjuk makanan dapat kamu gunakan sebagai alat bantu untuk menyusun susunan menu makanan yang sehat dan seimbang. Kemudian piramida ditunjuk makanan, membagi makanan menjadi 6 kelompok menurut jenis dan jumlah yang sebaiknya kamu konsumsi. Jadi yang pertama ada kelompok 1, yaitu dasar piramida, yaitu makanan yang banyak mengandung karbohidrat seperti makanan pokok, yaitu nasi, jagung, sagu, dan gandum. Yang kedua, kelompok makanan tingkat 2, yaitu sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, kelompok makanan tingkat 3, yaitu susu beserta hasil olahannya, yaitu keju yang pertama, mentega atau yogurt. Kemudian daging, ikan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Yang keempat, kelompok makanan tingkat keempat. Jadi makanan yang manis, misalnya permen, lemak, dan minyak yang sehat. Selanjutnya, masyarakat di Indonesia itu diketahui telah lama menerapkan pola menu seimbang yang dikenal sebagai pedoman menu 4 sehat 5 sempurna. Pedoman menu 4 sehat 5 sempurna adalah pola menu seimbang yang jika disusun dengan baik mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian pedoman menu tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Dr. Puerwo Sodarmo pada tahun 1950. Selanjutnya, jadi apabila kita sudah mengkonsumsi 4 macam makanan di atas yang sudah dijelaskan, berarti makanan kita sudah memenuhi syarat kesehatan. Namun bila ditambah susu maka akan lebih sempurna. Makanan bergizi seimbang yang dilengkapi susu dinamakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Selain memenuhi persyaratan 4 sehat 5 sempurna, dalam menyusun menu makanan bergizi seimbang perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu menu makanan bergizi seimbang itu disajikan dalam menu 4 sehat 5 sempurna. Menu makanan bergizi seimbang dapat dalam 4 macam makanan berikut, yaitu apabila kita sudah mengkonsumsi 4 macam makanan di atas, berarti makanan kita sudah memenuhi syarat kesehatan. Namun bila ditambah susu maka akan lebih sempurna. Makanan bergizi seimbang yang dilengkapi dengan susu dinamakan 4 sehat dan 5 sempurna. Selain memenuhi persyaratan 4 sehat dan 5 sempurna, dalam menyusun menu makanan bergizi seimbang perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, makanan pokok, yaitu ada nasi, jagung, singkong, roti, dan sagu. Yang kedua, lauk pauk, daging, telur, ikan, tahu, dan tempe. Yang ketiga, sayuran yang terdiri dari bayam, kangkung, dan juga buncis. Yang keempat, buah-buahan terdiri dari apel, mangga, pisang, dan pepaya. Jadi, tubuh itu akan menjadi sehat jika mengkonsumsi makanan bergizi dalam jumlah yang seimbang. Apabila kebutuhan gizi seseorang tidak mencukupi atau berlebihan, akan mengganggu kondisi kesehatannya. Kelebihan atau kekurangan salah satu zat gizi dapat mengakibatkan gangguan atau penyakit. Jadi, makanan harus diolah dengan cara yang benar. Hal ini bertujuan agar kandungan gizinya tidak hilang. Setiap jenis makanan harus diolah sesuai dengan sifat-sifatnya. Sebagai contoh yaitu beras. Beras mengandung banyak vitamin B1. Vitamin ini sifatnya mudah larut dalam air. Sebaiknya beras itu dicuci terlalu lama dan tidak diremas-remas. Kemudian mencuci beras terlalu lama apalagi dengan meremasnya akan melarutkan vitamin tersebut. Vitamin itu akan terbuang. Memasak sayuran pun akan ada aturannya, yaitu kandungan gizi dalam sayuran dapat dipertahankan jika diolah secara benar. Cara memasak sayuran yang benar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sayuran dicuci terlebih dahulu sebelum dipotong. Kemudian yang kedua, memasak sayuran tidak terlalu lama atau
jangan terlalu matang. Yang ketiga, saat memasak sayuran sebaiknya panci dalam keadaan tertutup. Tinggal ini kapan? Tinggal ini mungkin. Ini sih kapan? Iya. Baik, yang terakhir, sayuran yang telah matang sebaiknya diletakkan di piring bersih. Sayuran tersebut juga harus disimpan dalam lemari yang bersih. Jadi ada beberapa jenis sayuran yang dapat dimakan mentah. Sayuran jenis ini biasanya digunakan sebagai lalapan. Contohnya lalapan yaitu ada kol, selada, kacang panjang, dan daun kemangi. Jadi hati-hatilah kalau kamu ingin memakan sayuran mentah. Sebaiknya sayuran mentah ini kamu cuci sampai bersih sebelum dimakan. Terima kasih. Baik, pada PowerPoint yang kalian simak, apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah zat aditif itu berbahaya bagi tubuh? Ya, silakan duduk. Baik, apakah zat aditif itu berbahaya bagi tubuh? Zat aditif itu tadi seperti yang kalian simak, itu terdiri dari zat alami dan ada zat buatan. Jadi, zat alami itu otomatis bagi tubuh tidak akan berbahaya. Jadi, yang berbahaya itu adalah zat buatannya. Jadi, zat buatan itu biasanya terdapat pada makanan kemasan. Itu kebanyakan pada makanan kemasan. Apabila kita makan secara terus-menerus, otomatis itu akan berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya saya akan membagi 3 kelompok. Silakan masing-masing kelompoknya dibentuk menjadi 3 kelompok. Baik, karena kelompok sudah terbagi menjadi 3, saya akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Perhatikan petunjuk dari LKPD-nya. Silakan baca. Kelompok 3. Baik, dari tiap-tiap kelompok silakan baca petunjuk dari LKPD-nya masing. Baik, minggu lalu saya menyuruh kalian membawa kemasan makanan atau minuman. Apakah masing-masing kelompok membawa? Nah, kalau begitu silakan naikkan di mejanya masing-masing. Jadi silakan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Silakan kerja LKPD-nya sesuai dengan petunjuknya. Masa di mana itu Bu? Yang minyak nabati? Coba cari dia. Minyak nabati kayaknya itu alami. Karena nabati itu kan hewan udah dari minyak dari hewan. Masuk pada alami. Bisa dipakai hati. Nah, ini ada satu orang yang cari ini. MSG tahu nggak MSG itu apa? Petsin. MSG? Petsin ini petsin. Cari nih, ini tahu ini lah. Bukan petsin. Menggunakan petsin berlebihan itu kan tidak bagus, kan? Jadi yang di situ ditanyakan apa solusinya supaya Ini mana genting nih lah? ambil dulu. Tadi genting. Di sana nih, kenapa? Kenapa pinjamnya? Maksudnya biasa bahan pengganti MSG atau petsin apa biasa digunakan? Nakasa, secara sembang-sembang. Apa biasa? Tahu itu kalau vaksin. Di sini nakasa. Ini bawa Penyedap kan? Petsin untuk penyedap kan? apa alami digantikan penyedap biasa. Kalau ibu-ibu sih biasanya pulang penggantinya.
Sini. Apa digunting? Yang ini nah, kawasan nah. Komposisi toh? Dipisah ini bumbu sama komposisi atau sambung nih? Bisa itu. Silakan cari supaya cepat ya boleh. Kita pertanyaan Pak untuk kelompok 1. Apa kira-kira bagus pertanyaan tadi kelompok 1? Maksudnya kurang lebih sama pertanyaannya bisa belum? Atau kita tanya apakah teh kotak itu merupakan apa? Menggunakan pemanis buatan atau pemanis alami? Kan dia menggunakan pemanis toh? Jadi ditanyakan pemanis alami atau buatan. Yang begini digabung kan? Bisa kapan? Ada zat pengembang di situ? Menggunakan zat pengembang di situ? Kasih lihat apa yang ada data tak? Baru kita cari tingkat ini menggunakan bahan pengembang atau tidak? Oke? Sama pertanyaan kan bentar di ini bukunya. Apakah bahan makanan ringan ini dari kelompok ini menggunakan bahan pengembang? Menggunakan bahan pengembang. Kemudian nanti kita dapat pertanyaan dari kelompok 3 itu apakah teh kotak itu memakai atau menggunakan pemanis buatan atau pemanis alami? Coba kita coba. Kayak ini dah. Kalau ini zat pemanis, ini dah pemanis. Pemanis ini alami atau buatan? Komposisinya lihat. Apakah teh kotak menggunakan zat pemanis buatan atau alami? Air gula Ini yang pertanyaan buatan ini dicari. buatan alam juga air Andre itu kan juga Satu orang juga cari. Gunakan HP Pak. buatan zat pewarna alam atau Jadi zat buatan ini pemanisnya kita ada checklist aku sampai checklist di checklist. Karena masa teh adalah zat aditif alami atau buatan. Masuk pada alami atau buatan? pemanis pasti kan bisa ada juga lah Ada pemanis buatan juga. Ada pemanis yang terbuat dari gula. Jadi dia menggunakan pemanis apa? Silakan cari Kak yang jawabannya. Kenapa?
kita lanjut karena komposisinya di sini terdapat pemanisnya adalah gula, sedangkan gula itu adalah bahan pemanis alami. Apa sudah selesai pada kolom LKPD? Kemudian sudah dikerjakan solusi pengganti MSG-nya? Sudah semua berarti? Baik. Kalau sudah selesai, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Sudah ada yang siap? Kelompok 1? Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah atau belum? Oke, berarti sudah ya, tinggal ditempel. Kelompok 3 sudah juga? Baik, kita mulai diskusi mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu zat aditif yang terdapat pada makanan dan minuman. Saya dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengidentifikasi zat aditif pada instan. Jenis zat pertama yaitu zat manis. Yang alami ada gula, sedangkan yang buatan tidak ada. Yang kedua zat pewarna, yang alami tidak ada, sedangkan yang buatan yaitu pewarna sintetik katatin. Tiga zat pengawet, yang alami garam, minyak nabati, yang buatan antioksida atau sulfate. Yang keempat zat penyedap atau perasa, yang alami bawang putih, bawang merah, tepung terigu dan tapioka. Yang buatan yang mononatrium, terutama dan MSG. Sedangkan zat penumpang dan pelembut tidak mempunyai, yaitu yang alami dan buatan. Pertanyaannya, penggunaan MSG secara berlebihan dapat menyebabkan penyakit yang disebut Black Food Syndrome yang gejalanya dapat berupa pusing dan mual. Bagaimana alternatif solusinya agar ibu mengurangi penggunaan MSG namun masakan tetap terasa enak? Lakukan analisis pada bahan pengganti MSG yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, untuk menghindari dampak Black Food Syndrome yang mungkin disebabkan oleh penggunaan MSG secara berlebihan, ibu-ibu bisa menggunakan alternatif alami seperti terasi, tomat, jamur, minyak aktif, zat manis, dan kaldu alami. Bahan-bahan ini dapat memberikan rasa umami yang kaya dan meningkatkan rasa masakan tanpa perlu menambahkan MSG. Yang kedua, apa bahaya yang ditimbulkan dari konsumsi zat aditif dalam jangka waktu yang lama? Yaitu efek jangka panjangnya yaitu ketergantungan, masalah kesehatan, mental, seperti depresi dan anxiety, meningkatkan risiko kanker, malnutrisi, masalah jantung dan hati, serta kesalahan otak dan risiko diabetes. Itulah presentasi dari kelompok saya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Apakah mengkonsumsi mie instan setiap hari baik untuk kesehatan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu jika mengkonsumsi mie instan dalam waktu yang lama akan berbahaya karena mie instan mengandung banyak zat aditif buatan yang berbahaya bagi tubuh. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Apakah sudah diterima? Ya, diterima. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah jawaban dari kelompok 2. Jadi, apakah pertanyaan dari kelompok 1 tadi ya? Apakah mengkonsumsi
mie instan setiap hari itu dapat berbahaya bagi tubuh? Jadi jawabannya adalah ya, berbahaya bagi tubuh karena mie itu menggunakan bahan aditif atau menggunakan banyak bahan aditif buatan. Jadi sekarang lanjut kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu kandungan zat aditif pada makanan ringan titik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, pada snack titik tidak terdapat zat pengembang, karena zat pengembang biasanya hanya digunakan pada kue, roti, dan sejenisnya. Itulah jawaban dari kelompok saya untuk pertanyaan dari kelompok 2. Apakah jawaban diterima? Baik, jawaban saya terima. Terima kasih. Ya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Jadi terima kasih dari hasil jawaban kelompok masing-masing itu sangat memuaskan semua ya. Jadi untuk bahan refleksi hari ini yaitu apakah dari tujuan pembelajaran hari ini itu tercapai? Jadi ketiga tujuan pembelajaran ini tercapai semua ya. Jadi kalian sudah paham apa itu dari berbagai macam zat aditif buatan maupun zat aditif alami. Jadi zat aditif alami itu terdiri dari zat-zat yang terbuat dari bahan alami. Kalau buatan itu terbuat dari zat-zat bahan kimia. Jadi itu sangat berbahaya. Baik, kita lanjut. Sebelumnya siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Zat aditif merupakan zat tambahan yang diberikan pada sejumlah makanan dan minuman. Pada makanan kemasan, hampir semua mendapat tambahan zat aditif. Zat aditif yang ditambahkan dapat berupa zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif yang diberikan pada makanan yaitu berupa zat pewarna, pengawet, pemanis, penyedap, dan pengembang. Oke, silakan duduk. Jadi itu adalah kesimpulan dari temannya. Kemudian untuk hasil pembelajaran hari ini kita berikan aplaus untuk semua peserta. Baik, untuk materi pembelajaran selanjutnya itu kita akan membahas tentang zat adiktif makanan. Jadi ini tadi yang kita bahas adalah zat aditif dan minggu depan adalah zat adiktif makanan. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya untuk berdoa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bisa